सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hijrah HB. Alhamdulillah kita kembali dalam acara Inspirasi Hijrah. Nah, tema yang kita angkat hari ini tema yang kalau menurut kami sih kontroversi, yaitu masalah rokok. Kontroversinya halal haram, namun kita tidak mengulik masalah labelnya halal atau haramnya rokok. Kita kali ini akan mendengar langsung sahabat yang akan berbagi inspirasi, dan alhamdulillah di tengah kita ini saat ini kita sudah kehadiran sahabat kita. Langsung kita sapa ya, Bang Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Habib. Gimana Bang Irfan, sehat? Sehat Pak. Bapak gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Semoga Berkat sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini Irfan, Bang Irfan. Ya. Kita ini temanya kita mau angkat nih tentang rokok. Ya. Nah, kita kedatangan ini sahabat Hijrah, saudara atau teman kita ini, sahabat kita Bang Irfan ini. Kita ingin mengulik sedikit lah kisah untuk memberikan inspirasi. Temanya kita tentang rokok ini. Ya. Ya. Kita langsung aja ya. Iya, siap Pak. Pertanyaan pertama saya ke Bang Irfan, kita pengen tahu sih, ada pengalaman merokok atau dari kapan, atau Bang Irfan dari dulu ya merokok apa gimana? Dari dulu Pak. Oh dari dulu, Iya. Kapan itu? Saya merokok itu mulai pertama nyoba itu dari SD. Dari SD? SD kelas 5 atau kelas 6 itu dari batang pohon. Apa kalau orang kampung bilang apa itu? Batang pohon apa saya lupa. Jadi dari situ saya ngerokok keluar asap Pak. Oh jadi Mulai SD dari ya? situ, iya. Dari SD mulainya? Mulai nyoba ngerokok. Oh gitu? Iya. Coba bisa Iya. cerita sedikit lah ke Iya. kita sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini awal merokoknya itu dimulai dari SD, mencoba dari batang pohon waktu itu. Kemudian beranjak ke SMP, saya itu merokok mulai dari puntung-puntung Pak. Nyoba puntung. Oh, mulai dari tadi awalnya dari batang, terus kita puntung. mencoba, karena dulu belum berani untuk membeli rokok. Puntung gitu. itu ada sisanya? terus Sisa ambil. dari rokok orang yang belum habis, kita bakar, kita isep saat itu. Kemudian kelas 2 atau kelas 3 itu udah mulai berani, tapi nyuruh orang, Pak. Nyuruh senior-senior atau yang udah gede-gede, teman-teman remaja, orang-orang teman-teman kita, atau bukan teman senior-senior yang sudah besar-besar. Iya. Kita deketin, Bang, mau beli rokok nggak gitu? Lewat kita aja beli rokoknya. Nanti ketika dia udah mau, kita nompleng di situ. Jadi misalnya dia beli 1 bungkus, kita lebihin jadi 2 bungkus. Jadi kurir rokok ya? Jadi kurir rokok. Karena belum berani saat itu untuk belinya, Pak. Alasannya kenapa belum berani? Karena di keluarga kita terkenal nggak ada yang ngerokok gitu loh. Bapak nggak ngerokok, Om nggak ngerokok, siapapun nggak ngerokok di rumah. Jadi kalau seandainya kita ke warung, ya pasti ditanya nih buat siapa buat gitu. siapa, karena orang masyarakat tahu. Jadi saya bilang nih buat Bang ini, Bang Anu gitu. Jadinya dompleng nama. Padahal benar kita beli untuk orang, tapi kita silipin di situ untuk tambahannya rokok buat kita. Oh gitu. Nah, kemudian di SMA beranjak tuh udah mulai ngerokok aktif lah. Sudah beli sendiri karena udah dapat uang jajan kan, jajannya udah berlebih, akhirnya beli rokok. Di situ udah mulai ngerokok. Jadi ibaratnya udah mulai aktifnya di SMA. Iya. Di SMA udah, dari SD tahap naik lagi, SMP jadi SMA. Madat, SMA ya. Oh gitu. Lucunya itu senior-senior itu, jadi kalau kita nih junior-juniorin pada ngerokok, pada bilang, awas tar gua aduin kepada ibu bapak lo gitu. Oh gitu. Kayak ada beberapa teman gitu diadunya begitu, tapi kita kan akhirnya ngerokoknya juga ngumpet-ngumpet gitu. Iya, makin ngumpet lagi. Makin ngumpet, makin dilarang makin ngumpet. Makin ngumpet ya, makin ngerokok. Nah, SMA, kuliah masih juga? Kuliah saya masih ngerokok, Pak. Oh, jadi kalau dihitung waktu ya lumayan panjang. Lumayan rusak sih sebenarnya. Kalau di scan itu udah asbaknya itu paru-parunya. Dulu malah ketika saya pernah suatu saat waktu saya lagi sakit batuk kalau nggak salah, kuliah waktu itu Pak. Ibu nyuruh saya suruh scan, tapi saya nggak pernah mau.
takut tuh gitu. Takut dan Takut ketahuan. Ya oke. Jadi tiba-tiba kita dapat kabar nih dari tim, tiba-tiba saya juga sebelumnya udah ngobrol dengan Bang Irfan, katanya sudah alhamdulillah ya. Alhamdulillah Karena Pak, Allah saya sekarang sudah berhenti. lepas yang Lepas dari namanya rokok. api dunia. Iya. Dari rokok gitu. Alhamdulillah karunia ya. Motivasi apa sih sampai Bang Irfan kira-kira memutuskan untuk berhenti? Iya, jadi saya melewati masa sulit lah. Rokok saya sudah lumayan kecanduan lah ya, kalau kata orang ya. Jadi kalau kata orang habis makan ngerokok, ya pasti saya habis makan ngerokok. Ya, cari yang pedas pasti Yang ngerokok. Habis pusing kepala pasti ngerokok gitu. Kebetulan orang tua saya itu anti rokok lah. Bapak saya itu paling anti banget, ibu saya juga anti. Jadi saya menghargai mereka yang ngerokoknya nggak pernah di rumah, jadi di luar. Kalau merokok ya pasti ya di luar rumah gitu. Nah, setelah saya kuliah tuh saya masih lebih aktif lagi ngerokoknya tuh Pak. Jadi kalau untuk berhenti ya kayaknya susah karena pergaulan kanan kiri teman-teman itu mayoritas mau laki mau perempuan mau dosen ngerokok. Malah dulu kita kuliah tuh ngerokok. di ruangan. Di ruangan itu ngerokok. Jadi dosennya boleh gini. Kalau kamu mau ngerokok boleh tapi di belakang katanya gitu. Jadi kita pada ngerokok pada di belakang. Tuh dosennya paling izin, dia juga ngerokok soal di depan. Saat itu mungkin tahun 90-an kan 99 tuh saya kuliah itu tanda kutip karena belum ada AC ruangannya kan, jadi mesti pakai jendela dibuka, itu pada ngerokok lah. Nah, saya itu mulai berpikir untuk berhenti ngerokok itu ketika orang tua pertama sudah nasihatin terus Pak, tiap bulan tuh hampir berapa hari sekali selalu nasihatin berhenti. Cuman saya bilang ya susah gitu, nggak segampang membalikkan telapak tangan. Akhirnya ngobrol sama teman-teman, coba pakai cara ini gitu, pakai makan permen gitu ya. Terus saya coba makan permen. Pakai metode makan, gitu ya? makan permen, berhasil cuma berapa hari doang Pak, abis itu nggak bisa. Wah susah, balik lagi ngerokok. Saya coba kata teman, coba baca buku gitu, baca postingan, baca apa. Saya baca buku, baca postingan di internet, apa pokoknya udah menyibukkan kepala saya, ujung-ujungnya ngerokok lagi. Akhirnya saya ada keinginan emang untuk berhenti Pak, cuman keinginan saya masih kalah lah sama dari kecanduan rokoknya itu. Kemudian setelah berjalan waktu saya menikah gitu ya. Menikah, mempunyai anak perempuan, dari situ udah mulai nih keluarga udah jangan ngerokok depan anak. Cuman akhirnya saya nggak ngerokok depan anak, nggak pernah saya ngerokok depan anak saya. Lahir pertama anak saya perempuan, saya udah mengurangi tuh dari 100% saya ngerokok jadi sekitar 80-70% lah. Kayak hitungannya sehari 5 batang atau sebungkus satu hari bisa setengahnya pelan-pelan. atau 70%-nya dari satu bungkus itu. Ini tips juga bagus juga ya. Iya, saya berkurang jadi, tuh. Ya dikurangi pelan-pelan. Pelan-pelan karena saya merasa nggak bisa untuk langsung total berhenti saat itu ya. Kan nggak bisa karena cobaannya tuh berat dari pertama lingkungan ya, pertemanan ya, tuh pertemanan, pekerjaan juga. Kanan kirinya juga masih banyak yang ngerokok seperti itu ya Pak. Godaan dalam diri juga masih. Iya, godaan dalam diri juga kuat gitu. Waduh, luar biasa. Saya juga bingung seperti apa caranya gitu. Saya sampai akhirnya saya ngadu, ya Allah saya pengen berhenti merokok. Sering saya ngadu, akhirnya istri saya hamil lah, anak kedua. Kemudian saya akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, jika nanti ini anak saya lahir dan itu laki-laki, saya akan total berhenti merokok ya Allah. Ya, jadi sebelum lahir anak yang kedua, ketika masih awal nih kita tahu dia sudah ada kayak kandungan bayi gitu ya. Ya, sudah tahu hamil ya. Sudah tahu hamil. Saya langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, jika nanti anak saya lahir, saya akan berhenti anak kedua lahir ini laki-laki dan laki-laki karena saya pengen laki-laki gitu ya. Saya akan berhenti total merokok. Jadi itu nazar saya sama Allah. Masya Allah. Jadi setelah itu lahirlah. Ya, tapi semenjak saya nazar itu sudah mengurangi Pak. Oh iya, takut nanti ini anak keduanya laki-laki, saya nggak bisa berhenti rokok, lanjut lagi. Saya bahaya nih. Jadi saya udah menguranginya udah lumayan jadi 60%. Tapi masih belum bisa berhenti. Oke. Itu jadi proses ya. Proses. Nah, setelah nazar itu dan betul lahir anak laki-laki. Alhamdulillah laki-laki Pak. Nah, setelah lahir gimana? Jadi ketika saya masih nyimpen tuh rokok ketika anak saya lahir tuh. Lahir, alhamdulillah laki-laki, saya keluar dulu ngerokok. Alhamdulillah ya Allah, rokok saya terakhir saya gitu. Dia ngeluar di rumah sakit tuh. Habisin dulu satu rokok, saya buang langsung Pak. Rokoknya saya buang. Ya. Jadi habis itu udah alhamdulillah, saya ngasih tau istri, alhamdulillah udah anak laki-laki kan. Ya. Nazarnya udah
harus dijalankan, saya bilang seperti itu. Benar-benar ya nazar, Iya. tapi godaan setannya makin kencang. Iya. Nah, itulah Dan cobaan ya. lucunya lagi, cobaan itu belum berhenti Pak sampai saat itu gitu loh, nggak berhenti Maksudnya? sampai di situ. Kan sudah nazar. Ya, Berhenti. ada cobaannya lagi buat Jadi saya. proses lama nggak cobaannya itu? Sebentar sih, ada beberapa berhenti sudah total 100% setelah anak Nah, lahir. ketika anak saya lahir, Berhenti lama itu? berhenti tuh total. Nah, total sekitar lama. sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah, Heeh. godaannya timbul, Gejolak lagi. gejolak di hati saya, waduh, Iya. mau keluar, mau ngerokok seperti itu. Akhirnya saya kalah lah nih dengan cobaan saya. Salah, iya. Saya ngerokok 1 batang Pak. Kira berapa hisap, langsung saya istighfar. Astagfirullahaladzim, saya nazar sama engkau ya Allah, saya nazar sama engkau. Saya buang rokoknya. Oh, Masya Saya itu sudah, sampai saat ini saya udah nggak ngerokok. Dan saya, kalau ada teman saya ngerokok, ya saya menjauh biasanya. Jauh ya. Ya, alhamdulillah. Biar nggak tersinggung juga ya. Ya, nggak bersinggung Biasanya juga. kalau ditawarin rokok gimana? Saya saat ini udah nggak pernah mau ditawarin rokok. Teman-teman juga udah pada tahu sih kalau saya alhamdulillah Kalau teman yang nggak tahu, kita kan umumnya kita nggak tahu yang punya. Bang Irfan nih rokok dong. Ya saya nolak, saya nggak Nolak ngerokok. ya, sih. langsung ya. Ya. Langsung biar dia pun tahu juga langsung ya. Ya, tapi dengan bahasa yang baik mungkin. Bahasa yang baik, betul. Oh iya. Oh, jadi setelah nazar godaannya makin kuat juga. Iya, makin kuat. Tapi- Itu kanan kirinya banyak yang ngerokok, teman, sahabat. Iya. Wah, itu udah di otak saya ini cobaan. Akhirnya sempat kalah juga, tapi saya harus bangkit. Bangkit lagi. Saya ngelawan lagi. Ya, alhamdulillah sampai saat ini sih udah di hati saya udah pakem, udah total, saya nggak akan ngerokok lagi. Masya Allah itu. Jadi kembali ya, apapun metodenya, makan permen apa semua ternyata kembali ke niat kita semua. Betul, Pak. Dan walaupun itu tanda kutip sudah benar-benar kecanduan ya, ada saja jalannya ya. Betul, Pak. Niat Pasti dari Allah kita, akan kasih jalan, betul. niat dari kita Allah Taala Dia kemudian akan membuka jalannya, buka Pak. jalannya. Betul. Dan itu dirasakan sama Bang Irfan. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada lagi mungkin yang mau dikisahkan? Ya, jadi berasa Pak. Jadi sebelum waktu zaman yang ngerokok sama sekarang tuh Apa tuh efeknya sekarang? banyak Pak sebenarnya Pak. Ah. Kalau saya bilang maaf ya, mudaratnya ya maksudnya ya. Jadi ketika ngerokok ya badan tuh napasnya pendek gitu. Ya. Walaupun saya dulu seneng olahraga, cuman jadinya nggak maksimal gitu ya Pak. Katanya Lari. dengar-dengar atlet basket juga sebelum. Ya alhamdulillah dulu saya juga atlet basket lah ya. Atlet basket. Jadi ketika teman-teman, karena saya dulu ngerokok Pak, Iya. teman-teman larinya 10 kali lapangan, saya harus 20 kali nih jadinya untuk mengimbangi kekuatan fisik saya gitu. Jadi saya geber, teman-teman saya 10 kali lapangan lari, saya harus 20 kali gitu. Itu saya metode seperti itu, makanya kalau saya 10 kali berarti kan saya kalah nanti nampasnya sama teman saya. Jadi saya harus ngelawan itu di situ gitu. Ya kesiksa emang. Disiksa ya, Iya. luar biasa. Kemudian masalah uang juga kan. Mendorotnya itu. Iya, Wah. bakar uang. Uangnya keluar udah banyak, udah aduh nggak karu-karuan deh. Iya lah. Tapi kadang-kadang orang bilang apa namanya uang saya ini ya. Iya, betul. Tapi menurut saya sih kekanak-kanakan itu. Ya kalau ketika saat kita masih merokok mungkin seperti itu Pak pikirannya, uang-uang saya, tubuh-tubuh saya, paru-paru saya yang merokok, saya merusak sendiri, ya saya tanggung sendiri seperti itu. Iya. Cuman kan ketika saya sudah berhenti akhirnya waduh, itu sebenarnya nggak baik gitu pikirannya, karena kita punya lingkungan kanan kiri. Ketika kita ngerokok belum tentu orang di sebelah kita senang akan kita ngerokok, belum tentu istri kita senang akan ngerokok, anak kita apalagi kita ngerokok tuh baik apa enggak buat anak, Iya. seperti itu. Dan jangan sampai sudah besar anak melihat contoh yang Iya, betul. bapaknya tidak seperti itu. Terakhir nih, Iya, Pak. Pak Irfan. Ini pertanyaan terakhir, ini luar biasa sekali kisahnya. Kami ingin minta pesan-pesan untuk kita semua, sahabat hijrah, AHB, pesan apa sih yang bisa kami, selain cerita kisah-kisah tadi dari Bang Irfan, pesan yang Bang Irfan bagi untuk kita semua ini? Kalau pesan-pesan ya, mumpung belum dipanggil sama Allah Ta'ala Pak, selama masih bisa untuk berhenti ya, lebih baik sih berhenti Pak. Karena rokok itu kenikmatannya hanya sedikit sih menurut saya, lebih banyak mudaratnya ya. Karena saya udah ngalamin sendiri, kenikmatannya luar biasa ketika kita sudah berhenti merokok gitu. Itu nikmatnya, saya nggak bisa berkata-kata karena saya udah ngalamin, waduh luar biasa enaknya gitu. Dari mulai finansial, kesehatan,
terus jadi udara juga di kanan kiri juga jadi lebih baik gitu ya. Jadi emang mumpung kita masih ada waktu, mumpung masih bisa diniatkan, ayo kita berhenti merokok lah mulai saat ini gitu. Oke, ini kisah yang sangat menginspirasi buat kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil manfaatnya, dan bagi teman-teman yang masih mungkin mudut ya, bisa mulai berproses saat ini supaya kita lebih menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat. Ya. Terima kasih Bang Irfan sudah mampir di sini, sudah berbagi inspirasi buat kita. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sahabat Hijrah HB, alhamdulillah kita tadi sudah banyak mendengar sharing dengan Bang Irfan tentang tema tentang rokok. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Dari kami demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salli ala rahi. Hijrah dari rokok. Inspirasi hijrah kali ini datang dari seorang ayah muda yang berhasil hijrah dari rokok. Berawal dari mencoba-coba di usia muda hingga menikmati rokok sampai usia dewasa. Di masa kuliahnya pun bahkan hingga masa pernikahannya, candu rokok masih belum bisa ditinggalkannya. Berbagai cara telah dilakukan untuk berhenti dari candu rokok yang telah memikatnya. Namun apa daya, pergaulan hingga godaan kenikmatan sesaat dari rokok tetap sulit ditepis dari kehidupannya. Niat untuk berhenti dari merokok memang ada, namun perjuangan yang nyata masih dituntut darinya. Dan benarlah, karunia Allah Ta'ala hadir pada hidupnya ketika dia mencoba bernazar kepada Yang Kuasa. Dengan segala kerendahan hati, dia memohon pada Sang Kuasa, jikalau Tuhan memberikan keturunan seorang putra padanya, dia akan menghentikan candu rokok dalam kehidupannya. Lalu Tuhan menjawab segala keresahannya dengan dihadirkannya seorang bayi laki-laki, dan di saat itulah dia menghentikan dan membuang jauh-jauh rokok dalam kehidupannya. Ya, begitulah karunia Allah Ta'ala turun kepada hambanya. Segala serba-serbi negatif terhadap rokok hilang lenyap dari kehidupannya karena kuasanya. Jadi, pilihannya ada pada diri sendiri. Tetap bertahan dalam candu yang hanya menawarkan kenikmatan sesaat, namun syarat akan hal negatif di dalamnya, atau mencoba berhenti saat ini untuk mencoba lebih baik, bahkan demi orang-orang yang kita sayangi. Bersama sahabat Hijrah AHB, mari belajar lebih baik.